Sebab yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
Sebab yang hidup membuktikan Engkau Allah yang menang atas maut. Kami percaya kuasa kebangkitan Tuhan memberikan satu pengharapan dalam kehidupan kami, bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang mengenal akan kehidupan kami. Biarkan hari ini kami boleh menerima anugerah Tuhan melalui ibadah Paskah pada pagi hari ini, dan kami mendasarkan ibadah kami dengan satu pengakuan kami bahwa sesungguhnya segala pertolongan kami adalah datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan penuh kasih setia senantiasa memelihara akan setiap ciptaannya. Biarlah kiranya turunlah anugerah-Mu dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom yang ada di sebelah kanan. Shalom juga kepada Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini mengikuti ibadah streaming di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Hari ini kami mau mengajak Bapak Ibu Saudara
dan bangkit. Kita mau rayakan kemenangan pada pagi hari ini.
kita. Bisa tangan kita, bisa kaki kita. Bapak Ibu ya, kita masih tetap semangat untuk memuji nama Tuhan.
merasakan Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami rindu untuk mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan kiranya siap untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga hati mereka seperti tanah yang baik. Ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu jatuh dan bertumbuh berbuah-buah dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Semua bersukacita kalau pada pagi hari ini kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan Kristus, yang mana kuasa kebangkitan Kristus itu memulihkan hidup kita. Kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-21. Ya. Injil Matius Injil Yohanes, sebenarnya saya salah tulis di situ. Yohanes pasal yang ke-21. Saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk saudara. Saudara bisa menyimaknya baik-baik. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Perhatikan ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebelum peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kalau kita hari Jumat lalu mengenang tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan dan kita menemukan kisah-kisah yang sangat menyedihkan, mengharukan, dan kalau kita merasakan seperti yang dialami oleh murid-murid, tentunya sebuah pengalaman yang sungguh-sungguh menakutkan, saudara. Di mana ketika Tuhan Yesus sebelum ditangkap, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bersama-sama berdoa, menggumuli sebuah pergumulan yang berat. Dan setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Dan apa yang dialami oleh murid-murid sejak saat itu, ada sebuah peristiwa yang sangat berat yang mereka alami, terutama murid Yesus yang bernama Petrus, saudara, karena punya pengalaman yang sangat buruk dan mungkin bisa mendatangkan rasa bersalah di dalam kehidupannya. Yang mana Petrus
menyangkal ya, Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, saudara, dan kisah itu terus berlanjut sampai pada akhirnya Yesus harus mati di kayu salib dan dikuburkan. Nah, sayangnya saudara, sejak peristiwa itu murid-murid lupa bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia harus menderita, dia harus dibunuh, mati, dan kata-kata bangkit pada hari yang ketiga sudah mereka lupakan. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan murid-murid, mereka kehilangan arah hidupnya, mereka kehilangan tujuan, mereka kembali ke cara hidup yang lama. Di ayat yang ketiga dikatakan, kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Ya, di ayat yang ketiga kita lihat kehidupan murid-murid sejak peristiwa Yesus mati. Mereka kehilangan arah, kehilangan tujuan, tidak ada visi dalam hidupnya. Mereka kehilangan pengharapan dan mereka kembali ke cara hidup yang lama. Oleh sebab itu, saudara, mengenal kuasa kebangkitan Kristus itu penting sekali. Tadi Bapak Pendeta Usmanto membacakan ayat, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan." Mengenal kuasa kebangkitan Kristus penting sekali, dan tidak hanya mengenal, kita rindu pada pagi hari ini mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang memulihkan hidup kita. Amin, saudara. Yang pertama ya, murid-murid kehilangan arah, murid-murid kehilangan tujuan dan kembali ke cara hidup mereka yang lama, saudara. Dan banyak tentunya anak-anak Tuhan setelah mereka menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, ketika dia tidak merenungkan kuasa dari kebangkitan Kristus, mereka juga mengalami kecenderungan yang sama. Mereka saudara tidak punya arah, tidak punya tujuan, dan kembali ke cara hidup yang lama. Dan kemudian saudara, kita bisa baca di ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Murid-murid yang sudah bergaul, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menyaksikan mujizat-mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan Yesus, sudah begitu dekat, namun tanpa pengenalan kuasa kebangkitan Kristus, dia tidak sadar bahwa Yesus pernah berkata bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, murid-murid tidak bisa langsung mengenal Tuhan Yesus, tidak bisa mengenal lagi pribadinya, suaranya. Mulai pengenalannya menjadi dangkal. Biasanya Bapak Ibu, ketika orang itu bergaul, berinteraksi cukup lama, itu punya pengenalan yang sangat sangat dalam. Baru lewat saja saudara sudah tahu kalau itu temannya, itu istrinya, suaminya, orang yang pernah dikenal, yang pernah bergaul dekat, sangat mudah untuk dikenali. Suaranya bisa dikenali, gerak-geriknya bisa dikenali. Bahkan saudara, beberapa orang mengenali suara sepeda motor dari orang tuanya, anaknya. Oh, bapak pulang, oh anakku pulang ya, dengan mendengarkan suara knalpotnya, suara mesinnya. Ya, sangat hafal. Tapi saudara, murid-murid
tidak bisa mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkata, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka juga jawab, "Tidak ada." Mereka tidak lagi mengenal. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan sudah tidak bisa lagi mengenali karya Tuhan, tidak bisa mengenal suaranya, menjalani kehidupan ya secara rutinitas. Tapi biarlah di perayaan Paskah ini kita kembali punya kerinduan mengenal Tuhan, dan kita punya pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan, dan pengalaman kita semakin bertambah, saudara. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang tidak berubah. Waktu Yesus tinggal bersama murid-murid, telah mendemonstrasikan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan sejak Yesus menambahkan diri kepada murid-murid, Yesus ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah yang tidak berubah, saudara. Nah, saudara, kita baca di ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sebelum Yesus menampakkan diri dan memberikan perintahnya, kita perhatikan di ayat yang ketiga, kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Karena itu memang pekerjaan semula, profesi semula, kembali dengan cara hidup yang lama. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Perhatikan, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Seorang nelayan menangkap ikan tapi tidak menangkap apa-apa, nihil. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Ini saudara, ketika Yesus bangkit dan Tuhan menyatakan dirinya, mujizat Tuhan itu masih terjadi. Demikian pula dalam kehidupan kita harus percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada, masih terjadi dan berlaku dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Asal saudara kita mau taat kepada perintah Tuhan. Ayat 6, lalu mereka menebarkannya. Kalau yang pertama mereka menebarkan jala atas inisiatif sendiri dan tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang mereka menebarkan jala karena melakukan perintah Tuhan. Jadi ketaatan akan perintah Tuhan akan mendatangkan mujizat di dalam kehidupan mereka. Dan dikatakan menangkap banyak ikan. Hasilnya begitu banyak. Kalau di ayat 11 kita temukan jumlahnya itu saudara ada 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, ya, mujizat lain apa? Selain ikannya banyak, jalannya tidak koyak. Nah, ini luar biasa, saudara. Menangkap ikan yang begitu banyak, bisa dikatakan melebihi kapasitas dari jala, tapi jala itu tidak koyak. Ini mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada murid-murid. Karena taat kepada perintah Tuhan, mereka mendapatkan mujizat. Mereka menangkap banyak ikan, jalannya tidak koyak. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah itu murid Tuhan yang bernama Petrus di ayat yang ke-7
setelah melihat mujizat Tuhan. Ayat 7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, ya, ketika Petrus mendengar, ya, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah saudara, murid-murid setelah melihat, menyaksikan mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka mengenali Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat. Dia memulihkan iman yang telah lemah, memulihkan kehidupan yang sudah tidak punya arah, yang sudah tidak punya tujuan. Kuasa kebangkitan Kristus memulihkan kehidupan murid-murid. Dengan Tuhan membuktikan mujizatnya masih terjadi dan masih berlaku, dan pengenalan akan Tuhan bertambah. Kita juga terus berdoa supaya mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, terjadi di dalam pelayanan kita, supaya kita semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ada banyak hal dalam hidup kita yang bagi kita mustahil, di luar kemampuan kita, di luar kapasitas kita. Namun Tuhan Yesus bangkit dari kematian, artinya yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membangkitkan orang yang telah mati kecuali kuasa Tuhan yang luar biasa. Roh yang sama, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ketika tinggal dalam kehidupan kita, maka kuasa pemulihan akan terjadi, mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi. Nah saudara, kuasa kebangkitan Kristus akan memulihkan kehidupan kita. Kemudian kuasa kebangkitan Kristus juga membuat kita mengenal Tuhan semakin dalam melalui pengalaman-pengalaman baru yang kita alami dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan Kristus membuat kita mengalami mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari ketika kita merayakan Paskah, iman kita harus berbeda dari sebelumnya. Iman kita harus semakin kuat, ya. Iman kita harus semakin saudara, ya? Semakin tebal. Hidup kita harus semakin berpengharapan kepada Tuhan. Sebab ketika Tuhan tidak dibangkitkan, saudara, apa yang terjadi? Iman kita menjadi sia-sia. Murid-murid juga dikatakan dia berdusta. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup di dalam dosa. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita menjadi orang-orang percaya tapi binasa. Itu kata firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita bersyukur Yesus sudah bangkit, dan kuasa kebangkitannya itu akan bekerja dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita katakan sama-sama, Yesus bangkit. Ya, 1, 2, 3. Yesus bangkit. Sekali lagi, Yesus bangkit. Sekali lagi, Yesus bangkit. Selamat Paskah, dan kiranya kuasa kebangkitan Kristus kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan dalam hidup. Kita pujikan ku menyembah dalam hati mujizat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa,
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yesus sudah bangkit. Segala sesuatu dalam hidup saudara, masa lalu, seburuk apapun, ketika Yesus bangkit, Dia sudah memberikan kita kemenangan. Dia menjamah hidup kita, Dia memulihkan kita. Mari kita memandang Tuhan, Allah yang sudah bangkit, yang sudah memberikan hidup yang baru buat kita. Mari kita datang kepadanya, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh merenungkan kembali betapa kuasa Tuhan sungguh dahsyat. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, sudah mengalahkan musuh terakhir yaitu maut. Artinya hidup kami Tuhan adalah hidup yang berkemenangan. Pagi hari ini kiranya Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Pulihkan hati mereka, pulihkan iman mereka, pulihkan cara hidup mereka. Bila kami mengalami kelemahan, kami hidup tanpa arah dan tujuan, Yesus sudah bangkit. Yesus membuat mujizat dalam hidup kami, dan kami akan semakin mengenal Engkau Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa mengucap syukur, memuji dan menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam setiap hati jemaat-Mu, sehingga setiap kami boleh bersuka cita karena Yesus sudah bangkit dalam hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan yang sudah bangkit. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak. Ya, kita diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Sebentar kita akan menyaksikan info sepekan. Kita akan melihat warta yang akan kita lihat melalui video. Shalom, selamat pagi. Jumpa dan Tuhan bersama saya Edi akan menyampaikan warta gereja kegiatan ibadah dalam sepekan. Pada hari juga akan ada ibadah Paskah sekolah minggu yang akan diadakan pada pukul setengah 10 pagi. Untuk nanti sore pukul 5 akan diadakan ibadah pemuda remaja. Untuk hari Rabu tanggal 7 April pukul 5 sore akan diadakan ibadah wanita dan doa wanita pada hari Jumat. Pada hari Sabtu tanggal 10 April akan diadakan doa pengerja dan majelis. Jangan dipadamkan ya. Ulang tahun memang hanya dilalui dalam 1 tahun sekali. Namun itu awal untuk perubahan pada hari berikutnya menjadi lebih dewasa dan lebih baik lagi dalam kasih Tuhan. Berikut beberapa saudara kita yang ulang tahun dalam sepekan. Saya ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Sekian, info Jasmine selama sepekan. Saya Eki, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.
info selama sepekan sehubungan dengan kegiatan gereja. Yang baik, kita akan memberikan persembahan ekstra untuk pembangunan. Kita akan lihat saja. Paskah, ya. Jadi Paskah sebagai peringatan memperingati akan Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Setelah 3 hari dia mati, di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan dia harus hidup. Nah, saudara, setiap kali kita Paskah ada satu aksesoris yang tidak pernah lupa, yaitu telur. Iya, telur menjadi simbol sebuah kehidupan. Jadi di dalam telur menjadikan simbol sebuah kehidupan. Meskipun telurnya sudah direbus, tidak ada kehidupan, tapi simbol telur adalah simbol kehidupan. Saudara, ketika kita hari ini diberkati melalui firman Tuhan, saya berdoa supaya kita punya kehidupan yang baru. Kalau mungkin hari ini kita semangat kita mungkin hampir mati, atau mungkin sudah sempat mati, tapi dengan kuasa kebangkitannya dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Kalau pengharapan kita mungkin hari-hari ini sempat padam, hari ini kita dihidupkan kembali dengan kuasa kebangkitannya. Sebab kita percaya dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup, yang mendengar, dan yang sanggup melakukan mujizat buat kehidupan kita. Saudara, hari ini acara yang khusus tentunya, karena di depan saudara ada telur dan juga ada beberapa bubur rame-nya, gitu ya. Dan tentunya mereka ada beberapa orang yang dengan sengaja mempersembahkan sesuatu, dan kita berdoa supaya apa yang mereka berikan jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati setiap pengorbanan mereka. Saya teringat hari ini adalah hari yang tentunya spesial buat kita. Kemarin saya ditelepon sama Pak Jet, ya. Jadi beliau telepon, maknya ini kan sudah lemah, ya.
Bu Mary, Mak Mary ya, Mak Mari ya, sudah lemah, kondisinya memang sudah seperti ya sudah lemah seperti itu. Tapi ada satu kerinduan bahwa dia pengen datang gitu ya, dia pengen datang. Lalu saya berkata, Mak, kalau seandainya memang tidak sanggup, ya nanti kalau naik motor nanti boncengan, kalau tiba kan juga. Saya hanya berpikir, Mak, kalau memang seandainya tidak sanggup, di rumah saja tidak apa-apa. Tapi Mak kata, saya mau ikut Paskah. Ya oke, kalau kita ikut Paskah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Untuk telepon saya doakan hari ini Mak ya, Jack yang boleh bersama dengan kita dengan kondisi fisiknya yang lemah, tapi dia punya semangat untuk bisa mengikuti dan merayakan Paskah. Saya berdoa supaya kuasa kebangkitannya boleh memberikan kekuatan baru dan semangat baru. Hari ini saya akan mengajak kita untuk secara khusus mendoakan saudara-saudara kita. Saya mengundang 2 orang yang saya pikir kita perlu doakan bersama-sama. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mendoakan. Yang pertama, Mati mungkin boleh maju ke depan. Kita berdoa supaya ada kuasa Tuhan, ada kekuatan baru. Mungkin yang lain kita akan bangkit berdiri, mari kita akan dukung. Yang kedua, Bapak Amin, yuk kita Pak Amin, kita akan maju ke depan. Kita akan bangkit berdiri. Mungkin Pak Amin, kita akan berdoa. Yang lain mari kita akan arahkan tangan kita kepada saudara-saudara kita yang punya kelemahan tubuh, yang sakit. Kita akan doakan supaya kuasa kebangkitan Tuhan yang boleh memberikan mereka, memberikan kekuatan baru buat mereka. Hari ini kami berdoa bersama dengan umat di tempat ini, Tuhan. Kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Kami percaya kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai hari ini. Bahkan mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Hari ini kami berdoa sepakat dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan baru buat hamba-hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus, limpahkan kekuatan baru buat Bapak Amin, Tuhan. Dalam nama Yesus, ada semangat baru, ada kekuatan baru, ada pemulihan, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bu Mary, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Buat juga yang akan jamah hidupnya, beri kekuatan baru, beri semangat baru, Tuhan. Kekuatan yang baru dilimpahkan pagi hari ini dalam nama Yesus. Bahkan segala kelemahan-kelemahan, kalau mungkin pengharapannya yang hari-hari mungkin hilang, kami berdoa diberikan kembali, dibangkitkan kembali, diberikan semangat baru, kehidupan yang baru ada atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kekuatan baru Tuhan limpahkan buat mereka atas kehidupan mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberkati mereka. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan hamba-Mu ini. Haleluya, amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Satu anugerah buat kami Tuhan. Hari ini kami boleh menikmati akan kuasa Tuhan, menikmati akan kehadiran Tuhan. Melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan, dan juga kami bersyukur melalui setiap firman yang kami terima. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang hidup, Allah yang telah menang atas maut, Allah yang telah menaklukkan kuasa iblis. Kami percaya kuasa kebangkitannya ada atas kehidupan kami, sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang lemah, tetapi kami orang-orang yang punya pengharapan baru di dalam Tuhan. Kami punya semangat baru di dalam Tuhan, karena kami percaya pengharapan kami, pengharapan di dalam Yesus, Yesus yang hidup, Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan mengadakan mujizat, sampai hari ini pun Tuhan mengadakan mujizat. Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami, Engkau yang akan menolong seluruh kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami doakan juga untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini mereka berulang tahun, Tuhan. Kami berdoa untuk menyerahkan Bapak Dedi, kami berdoa untuk menyerahkan Ibu Evi,
Kami berdoa untuk menyerahkan Saudara Yoyo. Kami berdoa juga menyerahkan untuk Ibu Narto. Kami berdoa juga untuk menyerahkan Saudara Niko ya Tuhan. Hamba-hambamu, anak-anakmu yang dalam 1 tahun Tuhan tambahkan usia mereka. Doa kami Tuhan kiranya mereka dibawa Tuhan semakin dewasa di dalam Tuhan. Bahkan boleh mengalami perjumpaan-perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Berkati akan segala usaha pekerjaan mereka, berkati dalam rumah tangga mereka Tuhan, dan juga berkati dengan apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka di hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk setiap jemaat-Mu yang boleh pagi hari ini hadir Tuhan, bersama-sama untuk merayakan ibadah Paskah di gereja ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi satu hal yang kami tahu, Engkau Tuhan yang mengasihi mereka, Engkau Tuhan yang menyayangi mereka, Engkau Tuhan yang akan terus memberikan pengharapan-pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga mereka dan dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan, jadi penolong dalam kehidupan mereka. Teman-teman kami, saudara-saudara kami yang beribadah secara streaming, berkati mereka juga Tuhan, dengan berkat yang besar yang anugerah Tuhan limpahkan kepada mereka juga ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit tidak bisa bersama dengan kami, doa kami, beri kekuatan kepada mereka, beri semangat baru dalam kehidupan mereka, nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami sebentar akan pulang dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan kami boleh menikmati hari ini, hari kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan itu juga menjadikan kami sebagai pemenang-pemenang yang sejati. Kami sebentar akan pulang dan sebelum kami juga akan memberikan persembahan kami akan memberi dengan sukacita, kami akan memberikan ketulusan hati kami, baik itu persepuluhan kami ataupun persembahan syukur kami yang lain, kami serahkan semuanya dalam Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan berkenan kepada Tuhan dan juga berkati hamba-Mu majelis bendahara yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami pada pagi hari ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, setelah kita beribadah pagi hari ini dengan segenap hati, maka sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan yang daripada Roh Kudus kiranya akan menyertai dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya berkat Tuhan ada atas keluarga kita, ada atas sekolah kita, studi kita, ada atas pelayanan kita, ada atas setiap aspek kehidupan kita. Jangan takut ada dalam dunia ini, sebab Tuhan yang berkata bahwa Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat Paskah. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk untuk bersaat bersenak. Ya, Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu mengambil telur yang ada di depan. Dan di telur ini tertulis nomor ya, nomor atau angka. Bapak Ibu bisa mengambil berkat Tuhan yang sudah disediakan di meja ini sesuai dengan nomor tersebut yang tertulis di telur Paskah ini. Ya, kalau kurang jelas atau kurang mengerti, nanti Mbak Tiri yang akan membantu Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara bisa dipersilakan untuk maju ke depan untuk mengambil dari sebelah kiri dan di sebelah kanan bersamaan, dan akan terus bergantian sampai nanti Bapak Ibu bisa keluar dari pintu samping ya. Kami persilakan Bapak Mus dan Bapak Kusmanto untuk